Oke guys, selamat bergabung lagi di channel RefD, Real English for Daily Interaction. Saya berharap semoga ini bisa menjadi cara mudah bagi kita untuk memahami dan menggunakan bahasa Inggris untuk kebutuhan komunikasi sehari-hari. Baik, pada hari ini kita akan belajar salah satu bagian dari teknik presentasi, yaitu penyampaian body of a presentation. Okay, the body of a presentation is the heart of the speech or presentation. Ya, jadi bagian body dari presentation merupakan bagian terpenting. Kenapa? Karena pada bagian ini kita menyampaikan poin-poin yang menjadi tujuan dari presentasi kita. Tentunya bagian-bagian awal yang kita pelajari sebelumnya, how to open the presentation dan sebagainya juga mempunyai peran-peran penting dengan fungsinya sendiri-sendiri. Pada saat menyampaikan body of presentation, biasanya kita perlu menyusun isi dari bagian body of presentation kita dengan beberapa teknik, misalnya dengan teknik penyajian problem solution, cause effect atau sebab akibat, chronological order, kronologis waktu, tempat dan sebagainya, atau teknik didaktif dan induktif. Ini beberapa teknik penyusunan ide yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan isi dari presentasi kita. Tentunya teknik ini kita bisa variasikan dari bagian ke bagian. Ya, jadi tidak harus satu presentasi itu chronological order semua atau cause effect semua dan sebagainya. Nah, untuk seperti apa teknik-teknik pengaturan penyampaian isi ini bisa dipelajari di bagian yang lain. Ya, pada hari ini kita akan juga berfokus pada bagaimana menggunakan ungkapan-ungkapan dalam menyampaikan bagian-bagian dari presentasi ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan kita coba lihat dulu pada saat mau masuk ke body of our presentation, kita akan melihat menurut Anda apakah aktivitas-aktivitas berikut useful or useless, penting atau nggak penting gitu ya. Yang pertama, to tell a joke at the beginning. Kira-kira gimana menurut Anda? Bercanda di awal presentasi. Ya, ini bisa kita lakukan sekali lagi untuk ice breaking atau tujuannya tetap untuk menarik perhatian atau gathering attention dari audience kita. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas bahwa joking itu boleh, tapi hindari dirty joke atau apa namanya bercanda yang tapi mengarah ke arah-arah yang bau-bau jorok begitu ya, itu tidak baik. Yang kedua, read out your presentation from a script, membaca presentasi kita dari teks. Nah, ini jelas tidak baik karena presentasi itu beda dengan membaca. Jadi hindari membaca. Makanya di awal pertemuan kita sudah membahas bagaimana cara membuat outline. Kita boleh membawa catatan ya untuk mengingatkan kita urutan-urutan dan poin-poin yang akan kita sampaikan, tapi tidak membaca. Selanjutnya, apakah kita perlu stand up when giving presentation? Ya, ini situasional sekali. Kalau memang uh, kita rasa efektif untuk berdiri, ya silakan berdiri. Tapi silakan dibaca kondisinya masing-masing. Speak more slowly than your normal speaking habit. Apakah pada saat presentasi kita harus berbicara lebih santai, lebih pelan temponya, atau dalam speaking itu ada namanya word per minute, kecepatan kata per menit. Jadi kalau kita driving berkendaraan ya ada kilometer per jam gitu ya. Kalau dalam speaking ada word per minute. Nah, eh, kita sebetulnya dalam speaking ya sesuaikan dengan kecepatan bicara kita sehari-hari saja. Ya, yang perlu kita perhatikan bukan slow atau pace-nya, bukan cepat atau lambatnya, tapi bagaimana intonasinya mengena dengan poin yang akan kita sampaikan.
Provide too many details, memberikan banyak details. Jadi pada saat kita menyampaikan satu poin, kita perlu tentunya penting untuk menyampaikan details ya, contoh, penjelasan dan sebagainya. Tapi too many, kalau terlalu banyak itu juga tentunya jadi useless atau mungkin kurang useful ya. Jadi secukupnya saja. Involve the audience, melibatkan audience, bagaimana? Ya, ini tentunya penting ya, tentunya penting karena salah satu ciri presentasi yang baik itu em, ada interaksi dengan audience. Kemudian invite questions during presentation, mengundang pertanyaan. Ya, tadi ini bisa kita jadikan sebagai salah satu teknik untuk melibatkan audience kita dalam presentasi. Stick on what you have planned. Tetap sesuai dengan perencanaan kita. Nah, ini bisa berbahaya sebagai presenter. Kita harus, walaupun kita harus mempelajari kondisi audiens kita sebelum presentasi, tapi pada saat kita presentasi mungkin akan banyak hal yang berbeda dari yang kita rencanakan. Jadi kita tidak boleh stick on what we have planned, nggak boleh kekeh gitu ya, nggak berubah. Kalau memang misalnya kalau ada poin-poin yang kira-kira audiens kita ternyata sebagian besar sudah paham, ya nggak usah disampaikan lagi, sampaikan poinnya saja atau eh, dengan cara yang lain yang mungkin mungkin belum kita rencanakan. Nah, disinilah kepiawaian kita ya, expertise kita dalam presentasi untuk merubah plan A ke plan B dan sebagainya. Selanjutnya, move around the room during your presentation. Apakah ini perlu jalan sana-sini, keliling ruangan gitu ya. Tergantung, kalau memang dibutuhkan ya silahkan. Tapi biasanya kalau terlalu banyak bergerak juga justru akan mendistract, akan mengganggu fokus dari audiens kita. Secukupnya saja. Tapi jangan juga terlalu kaku. Ya, diam di tempat saja, nggak bergerak kemana-mana, itu juga malah nggak baik. Kemudian use a lot of gestures, ya. Gesture itu berbeda dengan body language. Ini bagian dari body language. Gesture itu gerak tubuh yang uh, lebih ke meaningless, tidak tidak bermakna. Ya, jadi dia hanya penguat uh, psychological saja. Dia tidak memberikan makna tertentu untuk satu kata. Nah, ini penting untuk kita lakukan supaya presentasi kita tidak kelihatan monoton. Tapi hati-hati menggunakan gestur yang itu saja berulang-ulang gitu ya. Itu juga akan menjadi distractor, menjadi pengganggu untuk audiens kita. Kalau ngeliat presentasi misalnya tangannya hanya ke depan, ke kanan, ke depan, gitu saja, itu akan menjadi boring ya. Kan kadang-kadang audiens kita itu lebih memperhatikan ke gestur kita daripada isi presentasi. Oke, ini pertanyaan yang sering muncul dan silakan kalau punya ide sendiri bisa dipertimbangkan. Oke, kita akan berlatih menyampaikan the body of the presentation. Ini ada salah satu contoh ya, bagaimana menyampaikan body of presentation. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas bagaimana cara membuka. Ini sudah masuk ke body. Saya akan bacakan agak panjang contohnya karena body. Dan nanti silahkan diperhatikan, disesuaikan dengan gaya masing-masing. Artinya ini tidak harus seperti ini. Teks ini bisa Anda bawakan dengan gaya Anda sendiri. Oke, saya akan bacakan. Tujuannya adalah untuk membantu Anda membaca kata dengan benar. Jadi tolong perhatikan pronunciation atau pengucapan pada saat saya membaca. Kalau mau mengulang, ya mungkin beberapa kata saja, silakan diulang. Oke, saya akan baca dengan kecepatan yang lambat karena ini untuk kebutuhan belajar. Alright, let's start with the best-selling English learning programs we can provide for you. We understand that nowadays some people have to live a busy life with tight and dynamic schedule
As the result, although they are badly in need of English learning, it is hard for them to join English course with regular schedules. They require more flexible learning schedules to accommodate their need of learning with their condition. Of course, it would be easier for them if they can set their own free schedule. They can decide when to study or to skip it when necessary without losing their chance to learn. You know, it commonly happens when we join a certain course with regular schedule. If you are absent, you miss the lesson. On the grounds of this condition, we will launch our new learning program that we call ETC Flexible Learning. Now let's take a look at the slide. This program provides some features which are very beneficial for people with busy schedules. Besides flexibility in time, this program also comes up with some other flexibility of features such as the course fee, the learning material, the person and the number of partners you learn with, as well as the instructors or teachers. Alright, now let's move on to the first benefit of this program, that is the flexible time or schedule. Through this time flexibility feature, you can flexibly set your very appropriate time to study. Yes, you still have to come to ETC to learn, but the time is up to you. Do you see the point here? Anytime you find yourself free, you can simply contact our administration staff and book a schedule. You can just either call, send SMS, or chat us through media such as WhatsApp, BBM, Facebook, etc. Yes, it's just that simple. Baik, tadi bisa diulang lagi. Sekali lagi mohon diperhatikan bagaimana cara mengucapkan beberapa kata yang mungkin beberapa kata dari teks contoh itu merupakan kata-kata baru. Silakan dicek sendiri artinya di kamus dan silakan diperhatikan cara mengucapkan kata yang benar. Tapi selain itu perlu diperhatikan intonasi dalam menyampaikan. Ya, yang saya sampaikan tadi adalah presenting the main points hanya untuk satu poin atau satu paragraf. Ya, karena kita latihannya sedikit. Hanya bagian 1-2 poin saja. Oke, untuk presenting the main points, seperti di contoh tadi bisa dilihat, kita bisa mulai dengan masuk ke poin utama. Kita bisa sampaikan, the main point of my presentation is bla 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 bla. Silakan sampaikan poin utamanya. Ya, ini salah satu contohnya. Contoh kalimat yang lain kita bisa gunakan. Let's start with the first point, that is, let's focus on, we need to underline the idea of. Ya, jadi kira-kira sampaikan poin yang poin penting dari bagian yang akan kita presentasikan. Jadi kalau kita sudah menyiapkan beberapa poin, maka setelah kita perkenalkan tentunya poin-poin yang akan kita sampaikan di bagian starting presentation, maka per poin kita harus sampaikan setiap masuk ke satu poin, ya. Kalau begitu, setelah ini kita akan berpindah. Sebelum berpindah ke topik, ini kita juga penting untuk menarik perhatian audiens kita untuk referring to visual. Jadi pada saat kita akan menampilkan satu slide, satu gambar, menunjukkan satu realia yang sudah kita pelajari, presentation aids, maka kita bisa gunakan kalimat-kalimat atau ungkapan seperti berikut. If you look at the graph, if you can look at the chart, if you take a look at the picture, if you take a look at the slide, if you take a look at the display, could I draw your attention to the chart? Let's look at the, ya, itu tadi
yang bisa kita gunakan pada saat kita mau menyajikan satu gambar atau menyajikan satu contoh benda, realia, dan sebagainya. Selanjutnya, pada saat kita sudah selesai dengan satu topik dan akan masuk ke topik berikutnya, ini sama seperti perpindahan dari satu paragraf ke paragraf lain dalam writing. Ya, dalam writing ada tekniknya bagaimana menyambungkan paragraf satu ke paragraf berikutnya. Dalam presentasi seperti yang kita bahas, presentasi itu sebetulnya seperti writing juga, hanya dia spoken. Jadi perpindahan dari satu topik ke topik berikutnya, kita juga perlu menggunakan teknik. Nah, untuk berpindah dari satu topik ke topik berikutnya, kita bisa menggunakan ungkapan atau expression seperti berikut. Right, let's now move on to. Okay, now I will look at moving into the next point. I'll continue to tell you about, ya. Jadi ini contoh-contoh ungkapan yang kita bisa gunakan untuk berpindah dari satu topik ke topik yang lain. Selanjutnya, ini ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan untuk ensuring audience involvement. Seperti tadi kita bahas, kita perlu berinteraksi dengan audiens kita. Dan untuk itu kadang-kadang kita perlu bertanya gitu ya. Misalnya, okay, can you follow what I'm trying to convey? Are you with me this far? Do you see the points? Can you catch what I present? Ya, bisa kita gunakan 1, 2, 3, tentunya bervariasi ya. Jangan play favorite itu, do you see the points, do you see the points. Kita bisa pakai variasi. Oke, selanjutnya pada saat kita mengakhiri presentasi ya, ending the presentation. Yang perlu kita perhatikan, ending the presentation ini adalah kita mengakhiri bagian dari presentasi body, to end the part of the body, bukan akhir dari presentasi kita secara keseluruhan, karena setelah penyampaian ini kita kan masih akan lanjut ke bagian question and answer, ya. Jadi ini hanya untuk menutup paparan di body saja, belum masuk ke question and answer. Jadi jangan langsung ditutup. Bisa diikuti ya. Oke, kalimatnya adalah thank you very much. Any questions? Well, that's all I have to say. Thank you for listening. I think that would be all. Thank you. That's all my presentation. Thank you very much. Nah, setelah itu kita bisa langsung, atau mungkin moderator bisa langsung mengundang audiens kita untuk ke sesi tanya jawab. Ya, kalau sesi tanya jawab kita letakkan di akhir presentasi. Oke, saya akan kasih satu contoh latihan. Nanti setelah ini akan ada latihan yang harus kalian kerjakan, ya. Jadi misalnya kita punya outline seperti berikut. Poin yang akan kita sampaikan adalah flexibility of course fee, fleksibilitas biaya kursus ya. Poin yang akan kita sampaikan, can share the fee with your friends. Kita juga kasih catatan, lihat tabel 1 tentang perbandingan uang kursus. Kita lanjutkan poin kedua, bahwa semakin banyak teman yang join, semakin murah biaya kursus kita. Bagian ketiga, kita terangkan bahwa kita bisa join, bisa mengajak sampai 6 siswa di kelompok belajar kita untuk bisa lebih murah. Dan kita kasih poin selanjutnya adalah kita kasih keterangan bahwa pembayaran juga bisa dilakukan 3 installment, 3 kali angsuran ya. Dan untuk itu kita akan menunjukkan tabel 2 yang menunjukkan daftar angsuran. Kalau mau 3 kali bayar kira-kira berapa. Nah, ini kalau kita siapkan untuk penyampaiannya, kira-kira yang akan kita siapkan adalah present the main point, ya, flexibility of course fee. Jadi kita akan gunakan salah satu kalimat tadi, misalnya,
Okay, ladies and gentlemen, now I will tell you about our main point today, that is the flexibility of our course fee. Kira-kira begitu. Kemudian kita jelaskan poin pertama, kita langsung masuk. Tentunya yang kita buat di sini adalah outline. Jadi yang kita sampaikan tentunya pengembangan dari outline yang ini, poin-poin yang ini. Ya, untuk poin pertama, can share the fee with your friends. Ini kita bisa sampaikan. Okay, we can share the fee with our friends to join in this course, bla 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 bla. Kemudian minta audiens pada saat kita mau menampilkan tabel 1, kita bisa ucapkan begini. Okay, let's take a look at picture 1 on the slide. Ya, jangan lupa mengucapkan referring sentence ini. Oke, kemudian kita lanjutkan poin 2, 3, dan 4. Silahkan dikembangkan sendiri. Ya, misalnya, so if you have more friends, you will pay less fee because the more friends join with you, the cheaper the fee you have to pay. And it is up to you. You can share maybe 1, 2, 3, and at most you can come with 6 students. And not only that you can join with 6 students, you can also pay your course fee in 3 installments. Setelah itu kita mau masuk menunjukkan tabel 2, maka kita bisa gunakan misalnya ungkapan yang ini. Okay, can you see this slide? In table 2, this is about graphic of installment, dan seterusnya. Okay, ini contoh. Ya, tentunya terpisah-pisah. Dan setelah topik yang ini tentunya kita akan masuk ke topik baru. Ya, tidak ada di soal ini. Ya, jadi kita siapkan juga setelah menyajikan grafik dan mungkin menjelaskan beberapa hal di grafik kalau ada. Nah, kemudian kita akan masuk ke topik baru. Misalnya kita pakai now I will move on to the next point. Ya, silakan kalimat masuk ke poin berikutnya, ini kita bisa gunakan seperti itu. Ini contoh saja. Ya, dari outline itu kita mulai dari present main point dan seterusnya. Bisa dipahami, ya, bisa diulang videonya untuk memahami. Nah, sekarang yang harus kalian lakukan adalah latihan. Ini saya siapkan kelanjutannya, 2 paragraf atau 2 bagian dari body, ya. Kemudian kita siapkan untuk come to a new point, tapi tidak ada. Ini hanya latihan saja. Nah, di sini poin yang akan kita sampaikan adalah tentang flexible lesson atau flexible learning material, ya, materi belajar yang fleksibel. Poinnya adalah decide by yourself what you want to study, bla 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 bla. Bisa dilihat di situ kita akan mengajak audiens kita untuk melihat table 3. Ya, table 3. Ya. Setelah selesai di poin keempat, consult your campus, jelaskan sedikit kira-kira saja, kemudian masuk ke poin berikutnya. Jangan lupa menggunakan kalimat untuk transisi dari poin pertama ke poin berikutnya ini, flexible to choose partner. Ya, kemudian dijelaskan poin-poinnya, dikira-kira saja, dan di bagian akhir kita akan mengajak audiens melihat tabel 4 tentang diskon. Ya, kita ajak melihat tabel 4, bla bla bla. Setelah selesai, kemudian kita akan seolah-olah akan beralih ke poin berikutnya. Ya, nah ini sudah cukup. Oke. Kalau kira-kira presentasinya sudah cukup, jadi jangan lupa diakhiri dengan mengucapkan bagian yang ending tadi, closing the body, bukan closing the presentation ya, closing the body part. Oke, ini silahkan dicoba, boleh ditulis dulu, kemudian dikonsep, kemudian bisa dilatih dan direkam tugasnya. Oke, itu yang bisa saya share tentang bagaimana menyampaikan body of a presentation. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Thank you for learning with me.